Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau UWKS melakukan pengukuhan 3 guru besar atau Mahacarya pada Rabu 26 Februari 2025. Acara pengukuhan Mahacarya ini berlangsung khidmat di Bangsal Pancasila, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Acara pengukuhan guru besar atau Mahacarya yang berjati diri Kewijayaan Kusumaan ini merupakan pengukuhan bagi 3 profesor berprestasi di Universitas Wijaya Kusuma. Adapun Mahacarya yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. Insinyur Fungki Sri Rejeki MP sebagai Mahacarya Fakultas Teknik Kebakaran Teknologi Pangan dengan judul Orasi Talas sebagai Sumber Daya Pangan Lokal Potensial. Profesor Dr. Insinyur RR Nugraini Susantina Wisnujati MSI sebagai Mahacarya Fakultas Pertanian Kebakaran Manajemen Pemasaran dengan judul Orasi Strategi Peningkatan Daya Tarik Destinasi dan Keberlanjutan Agribisnis dengan Digital Marketing dalam Pariwisata Berbasis Pertanian. Dan Profesor Dr. Wahyudiono SEMM sebagai Mahacarya Fakultas Ekonomi Kebakaran Manajemen Usaha Mikro dan Kecil dan Bisnis dengan judul Orasi Transformasi UMKM dan Relevansi Nilai Kewijayakusumaan dalam Era Perekonomian di Indonesia. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Profesor Dr. Haji Widodo Aryo Kencono, dokter spesialis THTKL FICS berharap kepada 3 guru besar yang dikukuhkan agar bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi ke depan dan akan membentuk prodi baru. Dan kita sekarang ini bergerak maju, ya. Maksud saya bahwa hari ini nanti selain kita mengukuhkan 3 guru besar, kita juga akan menyerahkan 9 orang dosen yang naik jabatan akademik menjadi rektor kepala. 3 guru besar ini benar-benar mempunyai kualitas yang pantas untuk menjadi guru besar. Dan nanti akan saya jelaskan bahwa mereka menemukan sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk bangsa ini. Dengan adanya 3 guru besar ini, kami dalam waktu singkat, insya Allah tahun ini akan membentuk 4 atau 5 prodi baru. Guru Besar Profesor Dr. Wahyudiono SEMM memberikan orasi transformasi UMKM dan relevansi nilai kewijayakusumaan dalam era perekonomian di Indonesia. Karena menurut Profesor Dr. Wahyudiono SEMM, UMKM merupakan sektor ekonomi yang berpotensi namun kerap diabaikan oleh pemerintah. Hari ini tadi kami ngambil judul tentang transformasi UMKM dan dikaitkan dengan nilai-nilai kewijayakusumaan yang ada di WKS. Jadi di WKS itu punya satu prinsip-prinsip kepemimpinan, jadi tuangkan di dalam kata tetek, tatak, tangguh, tarapsilo, dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini yang saya kaitkan dengan UMKM. Kenapa UMKM ini? UMKM itu sebenarnya sektor ekonomi yang sangat potensi, tapi agak diabaikan oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu kurang serius gitu ya, saya nganggapnya itu. Seharusnya kalau UMKM itu ditangani dengan baik, insya Allah justru itu menjadikan kontribusi yang sangat besar. Satu misal pada tahun 97, 98 ya saat krisis ya, itu kalau tidak ada UMKM, ekonomi Indonesia itu kolaps. Nah, kenapa UMKM ini bisa? Karena sektor UMKM itu tidak mengandalkan sektor modal-modal yang berbasis dari import. Kemudian yang kedua, dia lebih menggunakan modal sendiri, baik SDM-nya, dananya, semuanya menggunakan dari ini. Kemudian yang ketiga, dia tidak pernah melakukan pinjaman dana. Karena kalau pinjam dana di bank juga sulit, karena syarat-syarat administrasi, akuntansi, dan dia justru nggak punya. Nah, justru UMKM inilah yang seharusnya peran birokrasi, pelaku usaha, sama perguruan tinggi itu harusnya sinergi. UPT Aneka Industri dan Kerajinan. Dia itu kan punya binaan UMKM ya. Nah, saya itu di sana dinunutkan. Saat dia datang ke sana, terus kami diajak. Ya, nah saya punyanya hanya tenaga pemikir aja kan. Tapi saya nggak punya kelompok UMKM itu gimana cara masuknya, dia yang memfasilitasi.
Kami datang, terus kita tanya dengan tim. Nah, dari hasil kunjungan di UMKM itu, kita kembangkan menjadi penelitian sama format pengabdian masyarakat ke depannya. Jadi termasuk dari wartawan manapun, tolong kalau ada aktivitas UMKM diliput, ditonjolkan. Kalau perusahaan-perusahaan raksasa besar, untuk apa harus dipromosikan? Karena dia modalnya besar, dia punya apa-apa gitu. Tapi kalau UMKM itu nggak punya apa-apa. Makanya saya bilang, ayo kita bantu UMKM dengan cara terjun ke sambang UMKM tadi. Kalau ada kendala, ada perlu yang harus bantu, kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan saya kalau sampai pergi misalkan ada healing ke luar kota gitu ya. Kalau kita punya duit, nggak boleh dibelanjakan di toko-toko modern. Kita harus beli di UMKM. Ya gitu. Jadi gerakan itu seharusnya bisa diformat menjadi gerakan nasional atau gerakan daerah. Nah, UMKM itu akan tumbuh bagus lagi kalau dihubungkan dengan sektor pariwisata. Dengan mengemban visi, bermutu dan berkontribusi nyata, universitas yang disebut dengan Kampus Budaya Kemajapahitan ini telah berhasil melahirkan karya nyata untuk membangun bangsa dan negara. Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara para senat Universitas Wijayakusuma Surabaya, kemudian diakhiri dengan para senat yang meninggalkan tempat rapat.